Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham dengan NIM 2411003562. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Miftahul Rizik, SPDI, MPD. Teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir apa sih tujuan pendidikan? Apakah cuma sekedar ngejar ijazah, dapat kerja, lalu punya jabatan? Kalau begitu, kenapa ya masih banyak orang yang pintar tapi kehilangan arah hidup? Banyak yang sukses secara karir tapi hatinya kosong. Nah, bisa jadi karena kita lupa satu hal penting dalam proses belajar, yaitu batas dalam pendidikan. Tapi jangan salah paham, batas di sini bukan penghalang, tapi justru penunjuk arah. Bukan sesuatu yang membatasi mimpi, tapi sesuatu yang menjaga agar kita tetap dalam jalan yang benar. Pertanyaan utama, jadi apa sebenarnya batas pendidikan Islam itu? Kenapa penting banget? Dan gimana sih cara menerapkannya di zaman modern kayak sekarang? Penjelasan definisi, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa itu batas dalam pendidikan Islam? Sederhananya, batas itu bukan larangan, tapi arah. Bukan penghambat, tapi penjaga. Dalam pendidikan Islam, batas berarti nilai-nilai yang mengarahkan proses belajar supaya tetap sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belajar itu bukan cuma soal nambah ilmu, tapi juga membentuk adab, iman, tujuan hidup. Jadi, bayangkan batas itu seperti rel kereta api. Justru karena adanya rel, kita bisa sampai ke tujuan dengan aman. Lalu, kita akan masuk ke dalam sumber-sumber batas. Lalu, dari mana sih batas ini datang? Ada 4 sumber utama dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup dan rambu utama dalam belajar. Yang kedua, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah guru teladan sepanjang zaman. Yang ketiga, ijma' ulama, hasil kesepakatan para ahli untuk menjawab persoalan zaman. Dan yang keempat, yaitu qiyas, adalah analogi hukum yang bantu kita menghadapi isu-isu baru. Keempat sumber ini bikin pendidikan Islam tetap relevan, tapi nggak kehilangan arah. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Batas dalam pendidikan Islam itu luas banget, nggak cuma soal apa yang diajarkan, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Mulai dari akidah, supaya keyakinan kita kokoh, ibadah, supaya hubungan dengan Allah benar, akhlak, biar kita nggak cuma cerdas tapi juga lembut dan bijak. Yang keempat, muamalah, supaya kita bisa adil dalam hidup bermasyarakat. Jadi, pendidikan Islam itu lengkap banget, dari kepala, hati, sampai tindakan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis batasan. Nah, sekarang kita bahas 4 jenis batasan utama. Yang pertama, batas materi. Ilmu yang diajarkan harus sesuai dengan nilai Islam, jangan sampai melenceng dari tauhid. Yang kedua, batas metode. Cara mengajar juga harus bijak. Islam mengajarin kita pakai hikmah, kasih sayang, dialog sehat. Yang ketiga, batas tujuan. Tujuan belajar bukan cuma nilai atau gaji, tapi untuk mencari ridha Allah. Dan yang keempat, batas peserta didik. Setiap anak itu unik, punya fitrah masing-masing. Mereka harus diperlakukan adil dan sesuai potensi. Contoh penerapan nyata. Dan ini bukan teori doang loh. Banyak sekolah dan pesantren yang udah menerapkan prinsip-prinsip ini. Menggabungkan kurikulum umum dan agama. Ada sholat berjamaah, tilawah harian, kelas laki-laki dan perempuan dipisah untuk menjaga adab. Ada program pembinaan akhlak dan karakter Islami. Semua ini jadi bukti bahwa batas itu bukan penghalang, tapi justru penguat visi pendidikan. Baiklah, teman-teman, dalam dunia yang serba cepat dan bebas ini, pendidikan bisa membawa kita kemana saja. Tanpa batas, kita bisa tersesat. Batas pendidikan Islam adalah arah kompas kita, bukan untuk mengecilkan mimpi, tapi untuk memastikan mimpi itu tetap dalam cahaya ilahi. Semoga kita semua bisa ikut membentuk generasi yang enggak cuma pintar otaknya, tapi juga pintar hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.